Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba melihat contoh template proposal yang kemarin saya ajukan, baik yang internal maupun eksternal sebetulnya sama-sama memiliki template yang serupa. Nah, pertama yang harus ada ringkasan. Nah, mengapa harus ringkasan? Karena dari sini biasanya reviewer akan mudah memahami isi dari keseluruhan proposal kita. Judul dari penelitian ini sudah diupdate atau sudah dimasukkan di dalam data-data yang sifatnya online di Simlita-Mas. Nah, ringkasan terdiri dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, dan tahap metode luaran yang ditargetkan. Kalau seandainya kita menulis lebih dari 500 kata, biasanya reviewer akan mendelete proposal kita. Jadi kita harus disiplin dan betul-betul taat dengan aturan ini. Nah, di sini ada kata kunci maksimal 5 kata, kemudian latar belakang penelitian ini kenapa. Judul penelitian ini sebenarnya analisis kurikulum Raudatul Atfal di DKI Jakarta. Nah, penelitian ini kita tuliskan latar belakangnya tidak lebih dari 500 kata. Isinya latar belakang masalah, permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Di sini kita ungkapkan semua data-data yang sifatnya statistik, mungkin juga ada data-data yang bersumber dari media-media. Nah, setelah itu, tinjauan pustaka tidak lebih dari 1.000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan atau roadmap dalam bidang yang diteliti. Bagan roadmap ini dibuat dalam bentuk JPEG. Biasanya kalau kita membuat JPEG ini harus diusahakan rapi dan bisa muncul di dalam template kita. Seringkali peneliti tidak muncul ya, entah karena persoalan teknis atau bagaimana, sehingga tidak bisa terisi di dalam ini dan tidak bisa dinilai oleh reviewer. Nah, sumber pustaka yang digunakan adalah pustaka yang relevan, referensi primer yang mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah atau paten yang terkini, dan disarankan sumbernya itu 10 tahun terakhir. Jadi update sekali ya. Roadmap penelitian ini juga disusun berdasarkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Nah, state of the art di sini terlihat dari beberapa sumber yang saya baca memperlihatkan bahwa kondisi guru yang ada di lapangan, guru Raudatul Atfal khususnya, belum mampu menerapkan kurikulum secara maksimal. Nah, dari beberapa referensi, maka disinilah saya mengambil state of the art-nya, kesempatan saya untuk meneliti bagaimana sebetulnya aplikasi analisis kurikulum 2013 yang revisi untuk RA yang memiliki ciri-ciri khas keislaman dan integratif. Nah, di situ juga ada penonjolan teknologi informasi dan komunikasi. Inilah hal baru yang menurut saya bisa ditawarkan nanti kepada mitra, dalam hal ini Ikatan Guru Raudatul Atfal di DKI bahkan di seluruh Indonesia. Nah, ada roadmap penelitian seperti sesi yang lalu saya pernah jelaskan. Roadmap penelitian itu adalah rangka waktu yang kita buat di dalam penelitian kita, baik penelitian yang belum kita lakukan, ini 2022 ini belum, yang sekarang dilakukan di 2020, dan yang sebelumnya sudah dilakukan 2019. Sebetulnya ini rentetannya panjang, hanya saya membuat salah satu saja di PT UPT 2019. Ini adalah embrio munculnya model pembelajaran anak usia dini yang diterapkan di riset dasar 2020 tentang analisis kurikulum di pendidikan anak usia dini Islam atau Raudatul Atfal. Nah, penyusunan roadmap ini bisa saja selama 3 tahun, ya, bisa 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Dengan tadi kata kuncinya, penelitian sebelumnya, penelitian yang sedang atau akan berjalan, dan penelitian yang akan datang di 2022 dan seterusnya. Berikut adalah metode. Cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini ditulis 600 kata. Ya. Ada juga diagram alirnya. Diagram alir itu adalah menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan dalam waktu yang diusulkan.
Karena saya mengusulkan di sini 1 tahun, karena ini penelitiannya internal UMJ, format alir yang dibuat dalam bentuk JPEG itu harus menggambarkan apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Nah, ini dia. Yang sudah kami lakukan adalah analisis kebutuhan. Lalu yang berikut ini yang akan kami lakukan. Ini ya, mengkaji muatan Islamnya, tematiknya, program harian, sehingga muncullah dia untuk kurikulum yang direvisi. Berikut jadwal penelitian disusun dengan mengisi bentuk tabel. Ini bentuknya chart begini. Nah, ya, berhubung ini penelitiannya hanya 5 bulan, maka bentuknya singkat saja. Rencana anggaran belanja untuk penelitian yang internal ini ada rencana anggaran di dalam template. Tetapi kalau untuk penelitian eksternal, biasanya dia sudah online dimasukkan otomatis di dalam sistem sebelum kita mengupload template. Jadi tidak tertulis di sini. Nah, berikut daftar pustaka. Ini ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Angka 1 berarti orang yang nomor 1 yang kita kutip, 2, 3, dan seterusnya. Nah, apa yang kita kutip itulah yang kita tulis di dalam daftar pustaka. Seperti itu kira-kira bentuk template di dalam penelitian. Nanti setelah template ini jadi, baru kita upload di dalam sistem. Baik itu sistem SIM-Litakmas yang sifatnya eksternal maupun SIM-Litakmas umj.ac.id yang itu adalah penelitian internal. Baik teman-teman, kita akan coba login di dalam sistem SIM-Litakmas. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.